Salah satu pria tua itu melambaikan lengan bajunya tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Jika seseorang melihat dari dekat ke awan, mereka akan melihat bahwa mereka terbuat dari serangga seukuran ibu jari. Mereka semua berkumpul bersama menyebabkan angin mencium bau amis. Para kultivator Naschen Soul dari sekte lain segera mengenali awan hitam ini sebagai salah satu leluhur Cloud Sky Sect, Cheng Bailiang, harta karun terkenal, Purple Ink Insect. Tidak hanya serangga tinta ungu mengandung racun yang sangat mematikan, kulit mereka juga sangat tebal. Harta normal tidak akan bisa membahayakan mereka. Setelah kamu dikelilingi oleh mereka, itu hanya akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk benar-benar melahap kamu. Bahkan tulang kamu tidak akan tertinggal. Selain itu, bahkan jika seorang kultivator dapat menghindarinya, selama satu serangga berhasil menggigitnya, maka akan sulit untuk menghindari kematian. Racun serangga ini berada di peringkat ke-184 di semua racun yang dikenal di dunia kultivasi. Harus dikatakan bahwa 100 racun teratas hampir semuanya sudah punah, jadi berbicara tentang serangga tinta ungu sudah cukup untuk membuat orang pucat. Ketika negara-negara peringkat 4 mengunjungi Cloud Sky Sect, mereka akan meminta beberapa serangga tinta ungu. Serangga ini adalah harta langka bahkan di negara-negara peringkat 4. Saat awan hitam muncul, Wang Lin melemparkan Liu Fei ke samping. Dia menampar tasnya memegang bendera pembatasan di tangannya. Di bawah kendali Wang Lin, bendera pembatasan tumbuh lebih besar dan mengelilinginya serta limuan. Pada saat yang sama, Ji Real Wang Lin bergerak. Tekanan kuat kembali lagi, menyebabkan ekspresi leluhur Cloud Sky Sect tiba-tiba berubah. Mereka dengan cepat mengambil berbagai harta untuk melindungi diri mereka sendiri. Ji Real membentuk kilatan petir merah saat menembus melalui awan hitam dan dibebankan ke alis Chen Bailiang. Chen Bailiang adalah seorang kultivator Naschen Soul tahap akhir, sehingga dia bisa merasakan bahwa petir merah ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan semua yang terkena. Pada saat krisis itu, tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Matanya tiba-tiba melebar ketika tangannya membentuk segel dan Naschen Soul-nya muncul di atas kepalanya dan mulai membentuk segel juga. Lapisan pertahanan terbentuk untuk memblokir petir merah, tapi kilat merah menerobos setiap lapisan dengan mudah. Cheng Bailiang tidak ragu. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Naschen Soul-nya meludahkan esensi Naschen Soul saat dia berteriak, "Perisai darah!" Dalam sekejap, esensi darah dan Naschen Soul menyatu bersama untuk membentuk manik-manik darah. Petir merah tiba dalam sekejap dan memasuki manik darah. Chen Bailiang berteriak, "Istirahat ilusi!" Rambut putihnya bergerak tanpa angin dan keretakan di ruang muncul di sebelah manik darah. Cahaya hitam membanjir keluar dari celah saat manik-manik darah, bersama dengan kilat merah di dalam, disedot. Saat manik-manik darah memasuki celah itu tertutup. Dahi Chen Bailiang tertutup dingin keringat. Dia baru saja tiba di pintu neraka dan melakukan 180. Jika dia lebih lambat, dia akan mati. 4 kultivator jiwa Naschen di belakangnya semua menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Chen Bailiang menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya serius ketika dia dengan cemberut berkata, "Sungguh harta yang sangat kuat. Tapi sekarang harta itu telah dikirim ke celah dimensi, aku ingin melihat teknik apa yang kamu miliki." Serangga tinta ungu, melahap orang itu bersama dengan sundal itu. Chen Bailiang melambaikan tangan kanannya dan awan hitam segera menyerang Wang Lin dan Limuan. Limuan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menyentuh tasnya memegang dan hendak membalas serangan ketika Wang Lin berkata, "Tidak perlu." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, ruang di depannya merobek. Mengikuti suara merobek ruang, sambaran petir merah melesat keluar dan menghilang ke tangan Wang Lin. Pada saat yang sama, bendera pembatasan di sekitar Wang Lin mengembang hingga menjebak semua serangga tinta ungu di dalam. Sinar cahaya pembatasan terus bersinar di dalam. Tidak peduli seberapa keras serangga tinta ungu itu berjuang, mereka tidak bisa lepas dari bendera pembatasan. Wajah Chen Bailiang pucat. Dia menatap Wang Lin dan berkata, kata demi kata, "Siapa kamu? Dengan kemampuan kamu, aku tidak berpikir kamu melakukan ini hanya untuk seorang alkemis. Tolong beritahu kami tujuan kamu." Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku ingin Cloud Sky Sect." Cheng Bailiang tertawa histeris. Dia berkata, dengan nada mengejek, "Kamu terlalu sombong. Bahkan jika kita berlima tidak bisa bertahan melawan harta petir merahmu, jika kita bekerja sama, kita masih bisa melukaimu dengan serius." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengangkat tangannya dan merah garis muncul di tangannya. Saat lampu merah muncul, langit tiba-tiba berubah dan awan merah tampak berkumpul. Adegan ini sangat mirip dengan petir retribusi ilahi di Laut Setan. Cheng Bailiang segera berhenti bicara. Dia menatap garis merah saat dia menghirup udara dingin. Pada saat itu, 4 kultivator Naschen Soul di belakangnya bergerak ke atas dan menatap lampu merah. Salah satu leluhur, seorang lelaki tua seperti peri, tiba-tiba berkata, ini itu, dengan itu, dia menatap awan merah di langit. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Itu benar. Bahkan dengan tingkat kultivasi aku, jika kalian berlima menyerang aku sekaligus, bahkan jika aku bisa berhasil membunuh beberapa dari kamu, aku masih akan terluka parah.
Tetapi jika aku menggunakan harta ini, hasilnya akan berbeda. Ini adalah kilat retribusi ilahi. Aku benar-benar ingin tahu apakah kalian berlima bisa bertahan melawan petir retribusi ilahi ini. Wang Lin akhirnya bisa mendorong sepotong retribusi ilahi petir keluar dari tubuhnya ketika ia mencapai jiwa yang baru lahir tahap. Meskipun dia tidak bisa memperbaikinya menjadi harta, dia masih bisa menggunakannya untuk memanggil petir retribusi suci sebagai AC-nya. Kelima orang itu tiba-tiba terdiam. Mereka tidak meragukan bahwa ini nyata karena tekanan yang diberikannya dan awan merah yang perlahan-lahan menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan pembalasan ilahi. Pria tua itu melihat garis merah dengan ketakutan dan perlahan berkata, kita harus membahas masalah ini terlebih dahulu. Silakan tunggu. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, kamu bisa, tapi... Ketika dia mengatakan itu, dia melemparkan garis merah ke langit. Awan merah dengan cepat berkumpul di sekitarnya. Mereka berlima menatap langit dan mengungkapkan ekspresi panik. Saat ia melemparkan benang merah, tubuh Wang Lin maju ke depan dengan jinya. Ranah berkedip lagi. Mengikuti di belakangnya adalah bendera pembatasan. Ekspresi 5 Naschen Soul Cultivator tiba-tiba berubah. Mereka bisa mundur, tetapi mereka sudah terlambat. Jireal mendarat di Chen Bailiang dan kali ini, dia tidak punya waktu untuk menolak. Dia yang selalu berjaga-jaga menunjukkan celah di pembelaannya ketika Wang Lin melemparkan petir pembalasan ilahi itu. Wajah Chen Bailiang menjadi pucat dan matanya menjadi tidak fokus, tetapi dia masih tahap akhir yang baru lahir kultivator jiwa dan dapat menggunakan kultivasinya untuk mengarahkan kehancuran Jirealm ke kesadarannya. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah dan dia mulai berkultivasi. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain lagi. Jika dia lebih lambat, dia akan mati. Bahkan sekarang, dia tidak yakin apakah dia bisa menghentikan penghancuran petir merah di jiwanya. Song Qing dan para tetua lainnya dengan cepat tiba di sebelah Chen Bailiang untuk melindunginya. Mengikuti ranah Ji dengan dekat adalah bendera pembatasan, yang tiba di depan seorang kultivator Naschen Soul lain dan mengelilinginya. Ekspresi kultivator itu suram, tetapi selama dia tidak melawan petir merah, dia tidak terlalu takut. Tapi saat dia akan keluar dari kegelapan, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia menyadari bahwa dia pasti telah memasuki semacam batasan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam waktu yang hampir bersamaan Wang Lin mengeluarkan petir pembalasan ilahi, ia menyerang Chen Bailiang dengan Jirealmnya dan menjebak kultivator lain dengan bendera pembatasnya. Akibatnya, hanya ada 3 orang yang tersisa. Wang Lin melambaikan tangannya ke garis merah yang naik ke langit. Ia kembali ke tangannya sekali lagi. Wang Lin menatap 3 tahap akhir kultivator Naschen Soul dan perlahan berkata, sekarang hanya ada 3 dari kamu yang tersisa, bahkan jika kamu bekerja sama, aku yakin bahwa aku bisa membunuh kalian semua satu persatu. Wajah ketiga Ancestor menjadi suram. Salah satu dari mereka menatap Chen Bailiang, yang duduk di sana berkultivasi, dan yang lainnya, yang terjebak dalam bendera pembatasan. Hatinya tidak bisa membantu tetapi tenggelam. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia dengan dingin berkata, beri aku darah jiwamu, atau yang lain. Pria tua seperti peri mengambil napas dalam-dalam dan perlahan berkata, aku telah berkultivasi selama lebih dari 1300 tahun dan tidak pernah memberi siapapun darah jiwaku. Mata Wang Lin berkedip dan dia dengan lembut berkata, aku tidak punya mendendam kepadamu, tetapi karena kamu tidak ingin memberi aku darah jiwamu, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Dengan itu Wang Lin menunjuk alisnya dan iblis Suliguo dan iblis kedua keluar. Setelah 2 setan keluar, mereka melihat sekeliling dan mengalihkan pandangan mereka ke arah 3 kultivator jiwa yang baru lahir. Pada saat yang sama, Chen Bailiang, yang sedang berkultivasi di tanah, jatuh. Nenek moyang dari Cloud Sky Sekte telah mati. Saat dia meninggal, ekspresi 3 kultivator Naschen Soul tenggelam. Salah satu leluhur ragu-ragu sebentar, lalu dengan muram berkata, jika aku memberikan darah jiwaku padamu, itu akan sama dengan kematian. Aku mungkin mengambil risiko dan bertarung denganmu. Dengan begitu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata, beri aku darah jiwamu. Setelah 500 tahun, aku akan mengembalikannya kepada kamu. Pria tua itu mengungkapkan ekspresi yang berjuang. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, aku harap kamu tidak akan mengingkari janjimu. Dengan itu, dia dengan sedih melihat teman-temannya ketika dia menunjuk alisnya dan setetes darah emas muncul. Setelah Wang Lin menerima darah, dia mendarat di tanah dan tetap diam. Pria tua seperti peri mengeluarkan senyum pahit dan menatap leluhur lainnya. Salah satu leluhur lain memandang tubuh Chen Bailiang dan menghela nafas. Baik. Baik. Dengan itu, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan menyerahkan darah jiwanya. Dia duduk di tanah dan mulai berkultivasi dengan mata terpejam dan tidak lagi peduli dengan hal lain. Pada titik ini, hanya orang tua seperti peri yang tersisa. Dia merenung sejenak, lalu menunjuk ke orang yang terjebak dalam bendera pembatasan. Dia berkata, dengan senyum pahit, bisakah kamu tidak membunuh Yun Tianzi? Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Sebuah retakan segera muncul di bendera pembatasan dan Yun Tianzi dengan cepat terbang keluar. Wajah Yun Tianzi gelap.
Ketika dia mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah melihat sekeliling, ekspresinya sangat berubah. Orang tua seperti peri menghela nafas dan dengan cepat mengirim transmisi suara ke Yun Tianzi. Ekspresi Yun Tianzi menjadi gelisah ketika dia melihat pria tua yang seperti peri itu. Keduanya merenung sejenak. Kedua wajah mereka suram saat mereka memberi Wang Lin darah jiwa mereka. Akibatnya, dari 5 leluhur Cloud Sky Sect, 1 meninggal dan 4 menyerah. Lagu King dipenuhi keringat dingin. Pikirannya benar-benar kosong dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Adapun Liu Fei, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak berharap bahwa bahkan para leluhur tidak akan bisa menangani Wang Lin. Apakah Cloud Sky Sect benar-benar akan mengubah tuan? Setelah Wang Lin mendapatkan darah jiwa, tatapannya mendarat di Song King dan Liu Fei. Dia berkata, dengan nada tegas, semua kultivator inti formasi harus menyerahkan darah jiwanya. Tanpa pengecualian. Tubuh Song King bergetar. Dia dengan cepat mengangguk dan menyerahkan darah jiwanya sendiri. Adapun Liu Fei dan 2 tetua lainnya, mereka dengan cepat menyerahkan darah jiwanya juga. Akhirnya, tatapan Wang Lin mendarat pada para kultivator dari sekte lain. Matanya sedingin es ketika dia berkata, aku tidak akan melihat kalian semua. Semua orang menghela napas lega. Mereka dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Cloud Sky Sect. Segera, hanya ada beberapa orang yang tersisa. Ekspresi Wang Lin normal. Dia memeluk Limuan dan dengan cepat bergerak menuju halaman selatan. Dalam beberapa napas, mereka tiba di halaman selatan dan memasuki rumah Limuan. Sama seperti Limuan hendak berbicara, wajah Wang Lin tiba-tiba menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Limuan terkejut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, aku perlu pergi ke pelatihan pintu tertutup selama beberapa hari. Wan Er, tolong lindungi aku. Dengan itu, tubuh Wang Lin tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di dalam kamar Limuan. Setelah dia memasuki ruangan, dia mengarahkan jarinya ke alis ini dan dia memasuki surga yang menantang manik. Begitu masuk, dia duduk bersila. Wajahnya pucat tanpa jejak darah saat dia duduk di sana, berkultivasi dengan mata terpejam. Pada kenyataannya, Wang Lin tidak berhasil memasuki tahap Naschen Soul. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia akan membunuh semua orang di jalannya, mengambil semua pil, dan meninggalkan Cloud Sky Sector dengan Limuan alih-alih melewati kesulitan mendapatkan darah jiwa semua orang. Dalam 20 hari terakhir, setelah avatarnya mengkonsumsi pil peringkat 6, ia berhasil mencapai tahap Naschen Soul dan bahkan mencapai puncak tahap awal Naschen Soul. Hingga saat ini, tidak ada masalah. Namun, ketika avatarnya menyatu dengan tubuh utamanya, masalah terjadi. Semuanya dimulai sesuai rencana. Avatarnya menyatu dengan tubuh utamanya dan mulai membantu tubuh utamanya menembus ke tahap Naschen Soul. Namun, ia benar-benar meremehkan kesulitan menembus kemacetan Ji-Realm. Berapa banyak jenius lain yang terjebak oleh keterbatasan Ji-Realm dan tidak dapat menerobos? Dapat dikatakan bahwa adalah tugas yang mustahil bagi Ji-Realm untuk memiliki terobosan karena Ji-Realm benar-benar hanyalah bentuk pembalasan ilahi. Bagaimana mungkin manusia biasa memengaruhi kekuatan surga? Bahkan para peladang tidak memiliki kekuatan itu. Kekuatan itu adalah milik langit. Selama tahap akhir dari proses fusi, Wang Lin tidak dapat membuat tubuh utamanya mencapai tahap Naschen Soul. Di bawah keputusasaan, dia memaksa avatarnya menyusup sampai ia berada di tubuh utama dan Tain sebagai pengganti Naschen Soul. Meskipun metode ini memungkinkannya untuk sementara meningkatkan level kultivasi tubuh utamanya menjadi Naschen Soul dan membiarkan Ji-nya Realm untuk mencapai kekuatan level Naschen Soul, itu tidak bisa bertahan lama. Setiap kali dia menggunakan Ji-Realm-nya, ia menghabiskan banyak energi avatar yang baru lahir dan kekuatan indera ilahi sendiri. Ji-Realm bukan lagi kekuatannya sendiri dan sekarang lebih bertindak sebagai harta. Untuk menggunakan harta, dia harus menggunakan kekuatan spiritual. Namun, untuk menggunakan Ji-Realm, dia tidak hanya harus menggunakan banyak kekuatan spiritual, dia juga harus menggunakan indera ilahi dan energi jiwa yang baru lahirnya. Meskipun situasinya membuat frustrasi, itu adalah bukan tanpa manfaatnya. Ketika avatarnya menyatu dengan tubuh utamanya, rentang hidup 30 tahun. Tepatnya, tingkat kultivasinya saat ini berada di puncak tahap awal Naschen Soul dan Ji-Realm adalah pilihan terakhirnya. Jika tidak, Cloud Sky Sect tidak akan memiliki hari esok. Menggunakan ranah Ji beberapa kali berturut-turut menghabiskan banyak energi Naschen Soul, yang merupakan penyebab cederanya. Setelah memilah-milah energi spiritual di tubuhnya dan mengonsumsi banyak pil, ia akhirnya menstabilkan dirinya. Pemulihan ini memakan waktu 7 hari penuh, namun, di dunia nyata, hanya 1 hari yang berlalu. Setelah keluar dari surga menantang ruang manik, mata Wang Lin bersinar. Meskipun Ji-Realm-nya telah berubah menjadi keberadaan seperti harta karun sihir, dia setidaknya akhirnya menembus tahap formasi inti dan mencapai Naschen Soul. Sudah waktunya untuk kembali ke negara Zhao untuk membalas dendam. Hampir seketika ia muncul kembali di dalam ruangan, Limuan membuka pintu dan masuk. Dia berdiri di sebelahnya dan berbisik, apakah kamu merasa lebih baik? Wang Lin menatap Limuan dengan tatapan lembut.
Tangannya membelai rambut Limuan saat dia berkata, itu bukan sesuatu yang serius. Apakah melakukan sesuatu yang salah ketika kamu mencapai tahap Naschen Soul? Limuan menatap Wang Lin dengan tampilan khawatir dan melanjutkan, Wang Lin, aku ingin kebenaran. Aku ingin tahu segalanya tentang kamu. Aku harap kamu bisa memberitahu aku. Apakah itu baik-baik saja? Wang Lin merenung sedikit. Dia memandang Limuan dan melihat keseriusan di matanya, jadi dia perlahan berkata, oke, kamu akan tahu tentang ini cepat atau lambat. Aku bukan dari negara Huofen. Sebenarnya, aku dilahirkan di tempat yang jauh dari sini, di negara kultivasi peringkat 3 bernama Zhao. Dengan suara tenang, Wang Lin menjelaskan semua yang terjadi di negara Zhao dan keadaan tubuhnya saat ini. Dia mengatakan semuanya dengan sangat tenang, seolah-olah dia sedang bercerita tentang orang lain. Mata Limuan tanpa sadar menjadi merah. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Wang Lin punya cerita seperti itu di belakangnya. Setelah lama, Limuan menggigit bibir bawahnya dan berbisik, kamu sekarang akan kembali ke negara Zhao. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, kali ini, ketika aku kembali, aku akan membuat sungai mengalir dengan darah keluarga Teng. Kamu juga harus ikut dengan aku. Alis Limuan mengencang. Setelah merenung sebentar, dia berkata, setiap kali kamu menggunakan jiream kamu, itu menghabiskan banyak energi Naschen Soul kamu. Ini bukan solusi jangka panjang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi tekad dan berkata, aku ingin tinggal di Cloud Sky Sect. Hanya di sini aku akan memiliki bahan dan kondisi untuk berlatih alkimia. Jika aku bisa membuat pil peringkat 6, itu bisa sangat membantu situasimu saat ini. Wang Lin terdiam. Dia memandang Limuan dan bertanya, apakah kamu yakin? Limuan mengangguk dengan serius. Dia tersenyum dan berkata, beri aku darah jiwa para kultivator Naschen Soul itu, maka kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Jangan khawatir. One Air telah berada di Cloud Sky Sect untuk waktu yang lama dan aku bisa mengurus hal-hal ini sendiri. Aku ingin mengubah Cloud Sky Sekte menjadi sekte yang membuat pil hanya untuk kamu. Wang Lin memandang Limuan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, jika negara kultivasi peringkat 4 datang, apa yang akan kamu lakukan? Limuan tersenyum penuh penghinaan dan berkata, negara-negara peringkat 4 itu tidak peduli siapa Cloud Sky Sekte milik. Selama kita memberi mereka pil, tidak akan ada masalah. Wang Lin, aku yakinkan kamu bahwa aku bisa mengelola ini sendiri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah menjadi orang yang bimbang. Karena Limuan sudah memutuskan, dia tidak berusaha mengubah pikirannya lagi. Setelah merenung sejenak, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan iblis kedua keluar. Iblis kedua dengan hormat membungkuk pada Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Mata Wang Lin menyala dan dia berkata, mulai sekarang, kamu harus selalu tinggal di dekat Limuan. Jangan lupa. Setan kedua memandang Limuan dan mengangguk. Itu berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menghilang ke alis Limuan. Limuan tertegun. Dia tiba-tiba teringat setan yang dibicarakan Wang Lin sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi penasaran. Dia memikirkan iblis kedua dan itu keluar dari alisnya. Dia benar-benar mengagumi setan berbentuk binatang buas ini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin masih khawatir, jadi dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan bendera pembatasan yang paling kuat. Dia menyerahkan bendera itu kepada Limuan dan berkata, jika kamu menggunakan harta ini dengan benar, bahkan jika kamu bertemu dengan seorang kultivator spirit severing, kamu masih bisa melindungi dirimu sendiri. Jika ada bahaya, aku akan tahu melalui koneksi aku dengan iblis. Jika sesuatu terjadi, aku akan kembali sesegera mungkin. Limuan menatap Wang Lin. Dia tidak menolaknya, tetapi dengan patuh mengambil bendera pembatasan dan dengan hati-hati menyingkirkannya. Setelah semua itu, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan langsung menyapu seluruh Cloud Sky Sect. Setelah dia menemukan Song Qing dan keempat leluhurnya, dia mengirim pesan yang memberitahu mereka semua berkumpul di sini. Tidak lama kemudian, semua kultivator Naschen Soul di Cloud Sky Sekte telah muncul. Beberapa dari mereka telah memberikan darah jiwanya langsung ke Wang Lin dan beberapa dari mereka menerima Limuan sementara Wang Lin berkultivasi tertutup. Dapat dikatakan bahwa seluruh Cloud Sky Sect ada di tangan Wang Lin. Dengan hanya berpikir, dia bisa membunuh mereka semua. Di depan semua orang itu, dia mengambil darah jiwa dan menyerahkannya kepada Limuan. Keempat leluhur itu mengungkapkan terkejut. Ekspresi. Setelah melihat Limuan, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Adapun Song Qing dan para tetua, mereka sedikit santai. Dibandingkan dengan Wang Lin, mereka merasa lebih mudah menerima Limuan. Bagaimanapun, Limuan awalnya adalah seorang tetua. Limuan menerima darah jiwa dan melihat orang-orang dari Cloud Sky Sect. Dia tersenyum manis dan dengan lembut berkata, gadis kecil ini akan mengurus Cloud Sky Sect untuk suaminya. Aku berharap senior akan merawat aku. Empat leluhur, status kamu sangat mulia, jadi tolong jangan bawa soal darah jiwa ke hati. Setelah 500 tahun, One Air pasti akan mengembalikannya. Aku harap leluhur tidak akan keberatan selama 500 tahun ini. Aku bahkan akan membuat pil yang akan meningkatkan masa hidup kamu.
Ekspresi orang tua seperti peri berubah. Dia bertanya, dengan suara berat, tingkatkan umur. 3 lainnya juga mengangkat alis mereka. Harus dikatakan umur itu. Aku punya 5 di sini. Kalian berempat bisa memeriksanya. Limuan tersenyum dan mengeluarkan botol. Dia menuangkan pil dan menyerahkannya kepada para tetua. Pria tua yang seperti peri itu menatap pil itu, lalu memandangi 2 leluhur lainnya sebelum tatapan mereka jatuh pada Yun Tianzi. Yun Tianzi serius memandang pil. Dia menatap Limuan dan bertanya, kamu membuat pil ini? Limuan tersenyum tipis, aku memperbaiki pil ini, tetapi bahan-bahannya disediakan oleh suamiku. Pil ini disuling dari cairan roh. Yun Tianzi merenung sejenak. Dia memandang Wang Lin dan berseru, baiklah. Kamu memberikan darah jiwa kami kepada Tetua Li berarti bahwa kamu akan pergi. Selama kita mendapatkan pil ini, maka kita menjanjikan keselamatannya selama 500 tahun. Wang Lin mengangguk dan berkata, bagus sekali. Mata indah Limuan berbalik dan mendarat pada Song Qing dan Liu Fei. Dia tersenyum dan berkata, mengapa saudara laki-laki bela diri Ouyang Zi tidak datang? Song Qing memandang Wang Lin dan dengan cepat berkata, dia sedang memperbaiki pil. Dia mengatakan bahwa jika kamu bisa memberinya semua pil peringkat 5 untuk dia gunakan pada pengorbanan-pengorbanan, lalu apa gunanya menyerahkan darah jiwanya? Limuan tertawa kecil dan berkata, saudaraku Ouyang Zi adalah alkemis peringkat 5 seperti aku. Jika dia menginginkannya, dia dapat memilikinya. Itu hanya pil peringkat 5. Dengan itu, Limuan memandang Wang Lin dan menjelaskan, dari 3 alkemis peringkat 5 di Cloud Sky Sect, selain Wan Er dan Ouyang Zi, yang ketiga adalah senior Yun Tianzi. Wang Lin mengangguk. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia melihat Limuan berurusan dengan segalanya. Dengan pengetahuan Limuan tentang Cloud Sky Sect, dia berhasil menghibur semua kultivator Naschen Soul. Dia sangat cantik dan suaranya sangat lembut, jadi dengan kata-kata dan pil yang menenangkan sebagai hadiah, kebencian dalam hati mereka karena harus menyerahkan darah jiwa mereka berkurang banyak. Tentu saja, itu adalah bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah karena darah jiwa mereka sudah ada di tangannya, jadi tidak ada gunanya menolak. Sekarang Limuan memberi mereka jalan kembali, mereka tidak akan tetap keras kepala. Setelah semua, tatapan dingin Wang Lin terus-menerus menyapu mereka. Tak lama setelah itu, semua orang berserakan. Setelah semua orang pergi, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, duduk dan kultivasi. Saat itu, esensi kamu rusak, sehingga tidak mungkin bagi kamu untuk mencapai tahap Naschen Soul. Aku akan membantu kamu. Limuan menggigit bibir bawahnya dan mengangguk saat dia duduk bersila di depan Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin menampar tasnya memegang dan 6 botol cairan roh yang tersisa terbang keluar. Ke-6 botol pecah dan cairan roh di dalam berkumpul bersama. Wang Lin meraih dengan tangan kanannya dan cairan roh perlahan-lahan memasuki tubuh Limuan melalui dahinya. Mata Wang Lin bersinar saat ia dengan cepat menggunakan kultivasi Naschen Soul-nya untuk membantu tubuh Limuan pulih dari cedera yang ia alami saat itu. Hanya Wang Lin yang bisa melakukan ini. Selain dia, tidak ada orang lain yang akan memiliki cairan roh yang sangat berharga ini. Juga, tidak ada orang lain selain dia yang akan menggunakan sesuatu yang berharga ini untuk menyembuhkan tubuh seseorang. Setelah 2 jam, Wang Lin selesai. Setelah menghabiskan beberapa bulan lagi di Cloud Sky Sector, Wang Lin terus mengumpulkan cairan roh. Sambil mengisi kembali persediaannya sendiri, ia juga meninggalkan beberapa untuk Limuan. Selain itu, serangga tinta ungu Cheng Bailiang dimasukkan ke dalam tas penahan jika ia perlu menggunakannya di masa depan. Juga, karena dia memberikan bendera pembatasan kepada Limuan, dia memutuskan untuk mengambil beberapa bulan ini untuk membuat bendera pembatasan lain dengan salah satu dari 2 batu tinta yang tersisa. Kali ini, ia memutuskan untuk membuat bendera pembatasan serangan murni. Namun, membuat bendera pembatasan properti tunggal membutuhkan waktu yang sangat lama. Biasanya perlu waktu lama untuk memikirkan batasan yang berbeda untuk ditempatkan pada bendera. Setelah beberapa bulan, bendera pembatasan hampir selesai, tetapi Wang Lin takut bahwa itu akan menarik pembalasan ilahi setelah selesai, jadi dia ragu-ragu dan tidak meletakkan batasan terakhir. Akibatnya, itu tidak bisa menampilkan kekuatan penuh, tetapi karena itu adalah bendera pembatasan properti tunggal, meskipun belum mencapai tingkat pertama, kekuatan serangannya hanya sedikit lebih lemah daripada bendera pembatasan Wang Lin sebelumnya. Pada pagi hari, Wang Lin berjalan di atas angin, memegang pil yang diberikan Limuan setelah dia memeriksa semua pil yang dimiliki Cloud Sky Sect dan meninggalkan Cloud Sky Sect. Di atas aula utama berdiri seorang wanita. Tatapannya dipenuhi dengan kelembutan saat dia melihat sosok Wang Lin menghilang. Dia tidak tahu bulan dan tahun berapa tepatnya ketika mereka akan bertemu lagi. Awalnya, Limuan akan pergi dengan Wang Lin, tapi dia adalah wanita yang sangat perhatian. Dia tahu bahwa jika dia ada di sekitar Wang Lin, dia akan menjadi beban baginya, jadi dia memutuskan untuk tinggal di Cloud Sky Sect untuk berlatih alkimia. Akibatnya, posisi wanita itu di dalam hatinya hanya akan meningkat. Wang Lin terbang secepat kilat. Hampir dalam waktu singkat, ia tiba kembali di barisan transfer kuno. Dia telah mengepung tempat itu dengan pembatasan sebelum pergi.
Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada yang salah, dia dengan cepat melepaskan batasan. Adegan di depannya tiba-tiba kabur. Riap muncul seolah-olah sebuah batu dijatuhkan ke air yang tenang. Segera, pembatasan kuno muncul. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali di dalam array transfer. Dia mengambil beberapa bahan dari tasnya untuk dipegang dan menempatkannya di tempat yang seharusnya ada di transfer array. Tidak lama kemudian, dia melihat kembali ke arah Cloud Sky Sect. Wajahnya dipenuhi dengan tekad saat dia berbalik dan menempatkan batu roh berkualitas tinggi ke dalam array transfer. Tiba-tiba, array itu mulai bergerak dan sinar cahaya keluar dari sana. Gelombang energi spiritual datang dari batu roh sampai berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, sosok Wang Lin menjadi buram di dalam cahaya dan, dalam sekejap mata, menghilang. Setelah waktu yang lama, array kembali normal. Di tanah kosong di Laut Setan, suara gemuruh datang dari tanah. Keributan terpesona ketika Wang Lin berjalan dengan tatapan dingin. Dia melihat pemandangan yang sudah dikenalnya di hadapannya dan menghela nafas. Dia melayang ke udara. Setelah jeda, ia dengan cepat terbang ke timur. Tujuan Wang Lin adalah menemukan peta susunan transfer kuno dan peta planet Suzaku. Dia mengumpulkan banyak peta di Chu, tetapi sama sekali tidak dapat menemukan Shao. Setelah menganalisis peta, Wang Lin menduga bahwa Shao pasti berada di sisi lain Lautan Iblis. Saat dia terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tersenyum. Menggunakan akal ilahi seperti pemutus rohnya, ia dapat menemukan teman lama. Setelah pembalasan ilahi muncul di Laut Setan, kabut yang menutupi Laut Setan menghilang sepenuhnya. Setelah beberapa tahun hujan hitam, Laut Setan sekarang terbuka untuk dilihat semua orang. Jilbab asli yang melindunginya sekarang hilang. Di 999 kota dan hutan belantara Lautan Iblis yang luas hidup banyak orang keji. Banyak dari mereka dicari oleh berbagai negara dan mencari perlindungan di Laut Setan. Hilangnya kabut menyebabkan serangkaian peristiwa. Pertama, banyak negara peringkat 4 yang ambisius mengarahkan mata mereka ke Laut Setan. Tak lama kemudian, berbagai sekte dan keluarga kultivasi mengirim kelompok murid ke Laut Setan. Badai akan segera dimulai di negara ini. Adapun hujan hitam, itu dihilangkan oleh beberapa kultivator yang sangat kuat, atau Laut Setan tidak bisa dihuni. Air ini mengandung beberapa jenis racun yang tampaknya tidak berbuat banyak dalam jumlah kecil, tetapi setelah paparan yang lama, menyebabkan penyakit. Biasanya, kultivator tidak terpengaruh oleh penyakit, tetapi hujan ini telah membunuh banyak kultivator tingkat rendah selama beberapa tahun ini. Akhirnya, beberapa kultivator kuat datang bersama-sama dan akhirnya menghilangkan hujan hitam dari Laut Setan. Namun, gelombang penyakit ini telah sangat merusak generasi muda Laut Setan. Hujan hitam sama berbahayanya dengan binatang buas bagi para kultivator, tetapi bagi binatang buas di Laut Setan, itu sangat bergizi. Semua kekuatan binatang buas sangat meningkat berkat hujan, bahkan mengakibatkan beberapa binatang buas yang sunyi. Meskipun kekacauan yang disebabkan oleh hujan hitam telah hilang, kekacauan yang disebabkan oleh binatang buas hanya menjadi lebih buruk. Sekarang, selain dari kota-kota di Laut Setan, hampir tidak mungkin untuk melihat tanda-tanda kultivator di luar. Pada saat yang sama, pekerjaan baru yang mengkhususkan diri dalam berburu dan menjual inti binatang buas muncul. Para kultivator ini bergerak dalam kelompok-kelompok kecil dan semuanya telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Mereka membunuh binatang buas dan menjual inti mereka sebagai mata pencaharian. Pada hari ini, di bagian dalam Laut Setan, di luar kota Xuande, berdiri seorang kultivator berjubah putih, menatap ke kejauhan. Dia setengah baya, sangat tampan, dan memiliki mata yang bijak. Setelah lama, dia mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan perlahan-lahan turun ke samping tembok kota. Begitu dia mendarat, dua orang berjalan keluar kota. Yang satu laki-laki dan yang lain perempuan. Laki-laki itu memiliki punggung yang agak bungkuk dan terus-menerus batuk. Seluruh orangnya tampak kecil dan bahkan merasa seperti tidak bisa berjalan dengan baik. Wanita di sebelahnya justru sebaliknya. Bukan hanya dia cantik, tapi dia juga tampak sangat cerah dan memancarkan aura pahlawan wanita. Keduanya mengenakan jubah biru. Mereka tampak seperti berasal dari sekte yang sama. Setelah keduanya muncul, kerutan pria paruh baya berjubah putih menghilang dan dia berkata, "Apakah sesuatu terjadi?" Gadis itu ringan dengus. Dia menatap pria yang sakit di sebelahnya dan berkata, "Itu semua karena dia. Aku sudah menemukan toko yang akan membeli inti binatang buas, tetapi ia harus pergi dan menukarnya dengan sarung pedang yang jelek." Pria parubaya itu mengeluarkan suara yang mengejutkan. Dia memandang pria yang sakit-sakitan itu dan bertanya, "Brotherly, sarung seperti apa? Apakah kamu akan membiarkan aku melihat?" Laki-laki bernama Li mengeluarkan senyum pahit. Dia melambaikan tangannya dan sarung yang tampak sangat biasa muncul di tangannya. Dia berkata, "Aku menemukan sarung ini sangat aneh. Aku merasa seperti itu berisi aura yang sangat istimewa, jadi aku harus membelinya. Lupakan. Kali ini, semuanya ada pada aku. Cukup kurangi biaya dari waktu berikutnya kami membagi keuntungan." Gadis itu mendengus lagi. Dia menatap sarungnya dan bergumam, "Sarung jenis apa yang rusak membutuhkan inti binatang buas berkualitas rendah?"
Pria parubaya bernama Qiu melambaikan tangannya dan sarung pedang terbang ke tangannya. Setelah dengan serius melihatnya, dia mengangguk dan berkata, sarung pedang ini memang aneh. Saudara Li mungkin tidak sepenuhnya salah. Dengan itu, dia mengembalikan sarung pedang. Gadis itu berbalik ke pria bernama Qiu dan dengan serius berkata, baiklah kalau begitu, ayo pergi. Saudara Qiu, aku ingin mengkonfirmasi, apakah kamu yakin kamu tahu di mana binatang 8 cakar itu? Pria bernama Qiu tersenyum dan mengangguk. Dia menyentuh tasnya memegang dan sebuah perahu raksasa muncul di udara. Dia melompat ke atas kapal dan duduk. Dua lainnya mengikuti dan duduk di kapal juga. Kecepatan kapal sangat cepat. Itu membentuk jejak pelangi dan menghilang ke kejauhan. Selama penerbangan, selain pria bernama Qiu, dua lainnya duduk di sana, bersila dan berkultivasi. Ini bukan pertama kalinya mereka naik perahu ini, tetapi setiap kali mereka melakukannya, mereka harus berkultivasi untuk memfokuskan energi spiritual mereka, atau tidak ada cara mereka bisa menahan kekuatannya. Ekspresi penghinaan melintas di wajah pria bernama Qiu. Meskipun keduanya berada pada tahap akhir formasi inti, fondasi mereka benar-benar buruk. Kembali ketika dia berada di tahap akhir formasi inti, dia tidak punya masalah duduk di kapal ini. Kembali pada hari-hari, ketika dia berada di tahap akhir formasi inti, tidak ada banyak kultivator pada tingkat yang sama yang bisa melawannya. Setelah semua, baik akal dan teknik ilahi jauh di atas rata-rata kultivator. Lalu, ada harta sihirnya. Dikombinasikan dengan pengalaman tempurnya, mereka membuatnya hampir tak terkalahkan. Dia pernah berpikir bahwa dia adalah orang terkuat di bawah tahap Naschen Soul. Dia memikirkan semua ini sampai dia bertemu satu orang. Seorang pria muda berambut putih dan berhati dingin. Matanya berbinar ketika bayangan orang itu muncul di benaknya. Setelah waktu yang lama, dia menyeringai dan berpikir, Brother Wang, setelah menelan Naschen Soul, aku telah berhasil mencapai tahap Naschen Soul. Aku tidak tahu apakah kamu berhasil atau tidak, jika tidak, maka ketika kita bertemu lagi, aku harus membayar kamu kembali. Setelah 4 hari, kapal berhenti di atas gurun. Laki-laki bernama Li dan perempuan pahlawan itu membuka mata mereka. Cahaya dingin menyinari mata gadis itu dan dia berkata, Kakak Qiu, di mana si binatang 8 cakar? Qiu Siping menarik napas dalam-dalam. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan sepotong lumpur seukuran telapak tangan. Dia memasukkan kekuatan spiritual ke dalam lumpur, membuatnya mengeluarkan bau amis. Bau ini sangat kental saat perlahan menyebar. Bahkan ketika angin bertiup melewatinya, ia tidak mampu meniupnya. Segera, baunya menyebar semakin luas. Kemudian, teriakan yang terdengar seperti tangisan bayi tiba-tiba datang dari kejauhan. Tatapan Qiu Siping terfokus pada sesuatu di kejauhan dan dia memindahkan perahu ke arah itu. Pada saat yang sama, gadis itu menampakkan ekspresi bersemangat dan berkata, lumpur di tangan saudara Qiu memang ajaib. Memang ada binatang 8 cakar di sana. Ekspresi Qiu Siping normal ketika dia berkata, aku telah melacak binatang ini sejak lama, jadi aku tahu kebiasaannya. Jika bukan karena tingkat kultivasi aku terlalu rendah, aku pasti sudah menangkapnya. Kali ini, aku harus merepotkan kalian berdua. Gadis itu mengangkat dagunya dan berkata, tentu saja. Saudara Qiu hanya pada tahap pertengahan formasi inti. Serahkan saja pembunuhan binatang buas itu kepada kami. Dengan itu, dia menyerbu kapal. Adapun pria yang sakit-sakitan bernama Li, dia tersenyum pahit dan segera mengikutinya. Qiu Siping mencibir di dalam hatinya. Dengan kultivasi Naschen Soul tahap awal, itu terlalu mudah untuk menyembunyikan kultivasinya dari 2 junior formasi inti. Jika bukan karena fakta bahwa membunuh binatang ini memerlukan racun yang harus dibuat di tempat dengan ludah binatang itu, dia tidak akan membawa mereka ke sini. Dia dengan santai mengikuti mereka ketika gadis itu berteriak ditransmisikan dari kejauhan dan kilatan cahaya dari harta sihir bisa dilihat. Binatang 8 cakar benar-benar hanya gurita raksasa di laut setan. Kultivasi binatang buas ini sudah tidak rendah dan dengan bantuan hujan hitam, ia memperoleh kecerdasan. Sekarang telah mencapai tingkat binatang roh kualitas rendah. Tapi binatang 8 cakar ini sangat aneh. Bahkan kultivator Naschen Soul akan memiliki sakit kepala menentangnya. Meskipun seorang kultivator Naschen Soul tidak akan memiliki masalah membela terhadap satu, kulit binatang 8 cakar adalah sekuat binatang roh kualitas menengah. Kecuali seseorang ada pada tahap akhir Naschen Soul, mereka tidak akan bisa melukainya. Akibatnya, semua kultivator yang berburu binatang buas tidak menyukainya. Ketika mereka melihatnya, mereka akan menjauh darinya. Namun, binatang 8 cakar adalah mangsa yang sangat menarik. Tidak seperti binatang buas lainnya, ia memiliki 8 inti. Menambahkan ke itu, teknik racun Istana Enchanted sangat efektif terhadap binatang ini. Berburu binatang buas ini telah menjadi salah satu kegiatan utama bagi Istana Enchanted. Semua murid senang berburu mereka. Qiu Siping sudah mengambil keputusan. Setelah 2 junior formasi inti ini membunuh binatang itu, ia akan membunuh mereka untuk inti. Tapi pada saat itu, rasa ilahi raksasa menyapu melewati daerah tersebut. 2 yang bertarung dengan binatang 8 cakar dan hendak mengeluarkan beberapa ludah tiba-tiba berhenti saat mereka mengungkapkan ekspresi yang tidak pasti.
Apa yang lebih aneh adalah bahwa berkat pemindaian akal ilahi itu, bahkan 8 binatang cakar bergetar. Bagaimanapun juga itu adalah binatang, jadi itu secara alami sensitif terhadap kekuatan spiritual dan dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari indera ilahi ini. Ini menyebabkannya meraung. Itu mundur dan bersembunyi di dalam gua, gemetar dan tidak berani keluar. Qiu Siping adalah yang paling tajam dari semua orang yang hadir. Bagaimanapun, dia berada di tahap awal Naschen Soul. Saat indera ilahi melanda, dia merasa seolah-olah dia telah sepenuhnya dilihat. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan jiwa baru lahirnya keluar dari kendali, seolah-olah itu akan meninggalkan tubuhnya. Perasaan ini menyebabkan ekspresinya berubah sangat. Dia ingat beberapa eksentrik spirit severing yang menghilangkan hujan hitam. Pria bernama Li mundur beberapa langkah. Dia menyimpan hartanya dan menjadi sangat hormat. Bahkan gadis itu, yang biasanya tidak takut pada apapun, menjadi lemah lembut ketika dia diam-diam berdiri di samping pria itu. Rekan kultivator Qiu, sudah lama tidak bertemu. Qiu Siping adalah terkejut. Dia bertanya, senior tahu aku? Pada saat yang sama, seorang pemuda berambut putih perlahan-lahan menuju. Meskipun dia terlihat sangat lambat, dalam sekejap mata, dia muncul 10 kaki di depan semua orang. Qiu Siping melongo memandangi orang itu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berseru, itu kamu. Orang ini adalah Wang Lin. Tatapannya melewati pria bernama Li dan gadis itu, lalu jatuh pada Qiu Siping saat dia tersenyum tipis. Dengan pikirannya, dia dapat dengan mudah melihat melalui skema Qiu Siping. Brother Qiu benar-benar dalam suasana hati yang baik. Dengan penanaman Naschen Soul kamu bermain-main dengan 2 junior formasi inti. Sangat menarik. Kata-kata Wang Lin lambat, tetapi ketika mereka didengar oleh pria dan wanita itu seperti kilat, membuat mereka terkejut. Keduanya tidak bisu. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, wajah mereka segera menjadi gelap. Mereka berdua saling memandang, lalu memandang Wang Lin dengan ekspresi syukur saat mereka menggenggam tangan mereka. Mereka perlahan mundur, lalu meluncur ke kejauhan. Qiu Siping tersenyum pahit. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya saat dia mengeluarkan drum kecil dari tasnya untuk dipegang. Dia mengetuk drum dan 2 benang hitam yang hampir tak terlihat masuk ke kejauhan. Benang hitam sangat cepat. Tepat ketika benang hitam akan menyusul, lampu hijau muncul, melacak benang hitam. Ketika lampu hijau menghilang, keduanya sudah menghilang tanpa jejak. Ekspresi Qiu Siping sangat jelek. Meskipun dia membenci nyali Wang Lin di dalam hatinya, dia menarik napas panjang dan berkata, rekan kultivator, lama tidak bertemu. Wang Lin memandang Qiu Siping. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, 2 junior itu berasal dari Magic Enchanted Palace. Brother Qiu harus berhati-hati mulai sekarang. Qiu Siping tersenyum pahit. Gadis itu baik-baik saja, tetapi pria itu adalah murid inti dari Istana Ajaib-Ajaib. Jika dia benar-benar membiarkan mereka pergi, itu tidak akan hanya sedikit jengkel, dia mungkin tidak akan dapat mengambil langkah ke kota manapun yang dikendalikan oleh mereka. Tapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan keduanya. Saat ini, orang di depannya mengeluarkan tekanan yang sangat besar, membuatnya sangat berhati-hati. Kekuatan Wang Lin saat ini membuat kulitnya merangkak. Wang Lin perlahan berkata, namun, dengan kecepatan core formation tahap akhir mereka, jika saudara Qiu cepat mengejar mereka, kamu mungkin masih mengejar ketinggalan. Qiu Siping menghela nafas dan menggenggam tangannya. Brother Wang, katakan apa yang ada di pikiranmu. Meskipun hubungan kami tidak dalam, kami masih melalui sedikit hal bersama. Mata Wang Lin bersinar. Apakah kamu memiliki peta laut setan? Tanyanya. Qiu Siping tertegun. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya peta laut setan. Jika saudara Wang menginginkannya, kamu dapat mencoba pavilion harta karun di kota-kota utama. Kamu mungkin beruntung di sana. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Alasan Wang Lin tidak membunuh Qiu Siping adalah karena ia orang yang licik. Sangat mudah untuk membunuhnya, tetapi sangat sulit untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Jika Wang Lin mengancamnya dengan kematian, kemungkinan menerima kebenaran sangat rendah. Jadi ketika Wang Lin melihat Qiu Siping, dia memutuskan untuk menghentikannya dari membunuh 2 junior untuk menciptakan rasa urgensi dalam dirinya. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia dengan tenang berkata, oh, benarkah? Maka saudara Qiu harus ikut dengan aku ke kota. Tidak akan terlambat bagi kamu untuk mencari mereka setelah aku mendapatkan peta. Qiu Siping merenung sejenak dan menghela nafas. Skema Wang Lin terlalu dalam. Semuanya dimulai saat santai muncul dan menunjukkan tingkat kultivasi Qiu Siping untuk memungkinkan 2 junior untuk melarikan diri. Semua ini dalam perhitungan Wang Lin dan Qiu Siping tanpa sadar melangkah ke dalam skema Wang Lin. Sepertinya Wang Lin sengaja memaksa Qiu Siping ke dalam situasi di mana ia harus membunuh kedua juniornya, lalu menyelamatkan mereka untuk memaksa Qiu Siping mengatakan yang sebenarnya. Juga, aura yang dipancarkan Wang Lin mengisyaratkan bahwa jika ia memutuskan untuk tetap keras kepala sampai akhir, maka Wang Lin tidak akan keberatan membunuhnya. Dengan pendekatan ini, jauh lebih mudah untuk membuat seseorang memberi sebagai lawan mengancam kehidupan mereka.
Qiu Siping memberi Wang Lin tampilan yang kompleks. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan batu giok kosong. Dia menempatkan batu giok di dahinya dan mulai mencetak peta berdasarkan ingatannya. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan batu giok kepada Wang Lin dan berkata, ini berisi semua pengetahuan peta aku tentang Laut Setan dari semua tahun yang telah aku lalui di seluruh negeri. Mungkin ada beberapa kesalahan, tetapi tidak terlalu banyak. Jika tidak ada yang lain, Saudara Wang, aku akan pergi. Wang Lin mengambil batu giok. Dia tidak memeriksanya, tetapi menggenggam tangannya dan tersenyum. Terima kasih banyak, serunya. Qiu Siping tertegun. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, kamu tidak akan memeriksanya? Wang Lin samar-samar tersenyum dan menjawab, apakah ada kebutuhan? Qiu Siping merenungkan sebentar. Dia tertawa dan berkata, Saudara Wang, selamat tinggal. Dengan itu, dia menggenggam tangannya dan mundur. Setelah mundur agak jauh, dia berteriak, Saudara Wang, aku tidak akan memberi kamu informasi palsu untuk menipu kamu. Kamu bisa tenang. Dengan itu, dia berteleportasi. Wang Lin memegang batu giok dan memindainya dengan akal ilahi. Giok berisi peta yang sangat rinci dari laut dalam, tetapi tidak banyak tentang laut luar. Di dalam wilayah laut dalam, bahkan ada lokasi susunan transfer kuno. Wang Lin tidak percaya bahwa tidak ada kebohongan di peta ini, tapi ia tidak akan bergantung hanya pada ini peta untuk melakukan perjalanan Laut Setan. Maksud Wang Lin adalah untuk menemukan peta yang lengkap jika memungkinkan, tetapi jika itu terbukti tidak mungkin, ia akan mendapatkan sebanyak mungkin dari peta yang tidak lengkap ini. Begitu dia membandingkannya, kebohongan akan mudah dikenali. Menurut pemahaman Wang Lin tentang Lautan Setan, kota berulang tinta berjarak sekitar 10 hari di utara lokasi saat ini. Kota tinta berulang adalah salah satu dari 99 kota besar di Laut Setan. Kota-kota kecil di laut luar tidak bisa dibandingkan. Alasan lain Wang Lin memutuskan untuk pergi ke kota tinta berulang adalah bahwa menurut peta yang disediakan oleh Qiu Siping, ada susunan transfer kuno 300.000 mil dari kota. Selama penerbangannya ke kota, Wang Lin mengumpulkan inti dari setiap binatang buas yang dilewatinya. Jika dia bertemu dengan binatang roh berkualitas tinggi, dia mengitarinya. 7 hari kemudian, Wang Lin menjadi semakin khawatir ketika dia melihat situasi di Laut Setan dengan matanya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa hanya dalam beberapa tahun, binatang buas akan menjadi begitu merajalela di Laut Setan. Baru saja dalam perjalanan ke sini, dia sudah melihat 2 binatang roh berkualitas tinggi yang setara dengan kultivator pemutus roh. Untungnya, kedua binatang itu membudidayakan di dalam wilayah mereka sendiri. Kecuali Wang Lin dengan sengaja mengganggu mereka, mereka tidak akan mengejarnya. Panen Wang Lin sangat bagus di jalan menuju kota. Dia memperoleh banyak kor di jalan. Semua dari mereka langsung dimakan oleh taktik dewa kuno dan diserap oleh Naschen Soul-nya. Wang Lin tiba di lokasi transfer kuno himpunan. Matanya menyala saat dia melayang di udara dan menatap lembah di bawahnya. Tempat ini sangat sunyi. Bahkan tidak ada jejak binatang buas di sini. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat ia menyebarkan perasaan ilahi. Dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal, tetapi ada perasaan aneh yang mengganggunya. Setelah merenung sedikit, dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan setan berbentuk kera keluar. Ini adalah iblis yang telah disempurnakan dari jiwa kera roh, iblis ketiganya. Dalam beberapa hari terakhir di Cloud Sky Sect, Wang Lin telah mendapatkan kendali penuh dari iblis ini. Kera adalah binatang roh kualitas rendah. Sekarang setelah menjadi iblis, itu bahkan lebih kuat. Meskipun itu belum bisa melahap para penanam Naschen Soul, ia dapat dengan mudah melahap para kultivator formasi inti. Saat iblis ini muncul, ia mengaum. Sosoknya menjadi buram saat masuk ke lembah. Itu menyapu lembah dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat akan kembali, mulut raksasa terbuka di sisi tebing. Pada saat yang sama, kekuatan isap besar mencoba menarik setan, tetapi itu bukan keberadaan yang solid, sehingga dengan mudah lolos. Mulut di tebing perlahan-lahan ditutup. Mata Wang Lin menyala. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang racun yang dia dapatkan dari Bongkok Meng. Dia dengan cepat menyerbu ke arah mulut penutup di tebing dan menebas ke bawah. Suara bebatuan hancur bergema di seluruh area. Wang Lin mengerutkan kening. Dia dengan cepat menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan pedang untuk melayang di sekitarnya saat bersenandung. Wang Lin menatap tebing yang tertutup. Setelah merenung sebentar, dia membentuk segel dan berkata, Ice Flame, muncul. Api biru muncul dari dalam Wang Lin. Nyala api ini terbentuk ketika Wang Lin menyelesaikan metode dunia bawah Ascension. Ketika dia mencapai tahap Naschen Soul, nyala api ini diresapi dengan energi yang baru lahir dan menjadi lebih kuat. Saat nyala api muncul, suhu di daerah itu turun. Pada saat yang sama, api es dengan cepat bergerak dan melayang ke depan. Saat nyala menyentuh tebing, tebing itu mulai bergerak dengan aneh. Itu membentuk wajah manusia dan mencoba menelan nyala api. Tapi begitu menyentuh api es, lapisan es tipis mulai menyebar di tebing. Dalam beberapa napas, seluruh tebing tertutup es dan ekspresi wajah membeku. Wang Lin melihatnya sebentar dan sangat terkejut. Ini pasti binatang buas yang bisa hidup di dalam tebing dan bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia.
Setelah merenung sebentar, Wang Lin tiba-tiba bergerak dan memasuki lembah. Memang ada susunan transfer kuno di dalam lembah, tetapi terlalu rusak untuk digunakan. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan merekam array transfer kuno. Setelah melakukan semua ini, tubuhnya menghilang dan muncul kembali di depan tebing. Dia melambaikan tangan kanannya dan es mengembun kembali ke api es dan kembali ke tangannya. Tak lama kemudian, wajah di tebing mulai bergerak lagi. Matanya tertuju pada Wang Lin saat mengeluarkan geraman bermusuhan. Semakin Wang Lin melihatnya, yang paling menarik yang ia dapatkan. Binatang itu tidak terlalu kuat, hanya binatang roh berkualitas rendah, jadi sekuat kultivator core formation tahap akhir. Tetapi kemampuannya untuk menyembunyikan diri sangat mengagumkan. Wang Lin banyak pergi ke kultivasi pintu dekat. Jika dia bisa memiliki binatang buas seperti ini yang menjaganya, itu akan bagus. Sedihnya, pembiakan makhluk buas ini terbatas. Tetapi Wang Lin memiliki banyak inti di dalam tasnya. Dengan mereka, dia bisa mendorong kultivasi binatang buas ini sedikit. Dengan itu, dia membentuk segel dengan tangannya dan mulai melantunkan mantra. Dia berteriak, "Hancurkan!" Saat teknik itu mendarat di tebing, tebing mengeluarkan suara gemuruh ketika retakan muncul di atasnya. Celah-celah itu bertambah besar, sampai tebing itu runtuh. Saat tebing runtuh, sosok gelap melesat ke selatan. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan mengunci ke binatang itu. Dia melihat seekor binatang aneh dengan paruh yang sangat panjang. Binatang ini mengeluarkan perasaan yang sangat menyeramkan, terutama mulutnya, yang setidaknya selama seseorang dan terlihat sangat mematikan. Wang Lin menggosok dagunya, lalu dengan santai mengejar di belakangnya. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan iblis Suliguo keluar untuk mengejarnya dan iblis ketiga, Suliguo mengeluarkan beberapa raungan. Saat dia keluar, dia terlihat sangat bersemangat, tetapi begitu dia melihat binatang aneh itu, dia berhenti dan diam-diam berpikir, apakah ada kesalahan? Apa ini? Bagaimana itu bahkan lebih buruk daripada nomor 2? Aku harus membiarkan orang idiot itu, nomor 3, pergi. Jika binatang buas itu lemah, maka aku akan pergi dan mencuri kreditnya. Setan kera berubah menjadi buram dan dibebankan pada binatang nyamuk. Binatang buas itu mengepakkan sayapnya sekali dan langsung menjauh dari iblis. Wang Lin dengan jelas melihat semuanya dari kejauhan. Dia menampar tasnya memegang dan cermin perunggu keluar. Dia membuang cermin perunggu dan membentuk segel. Sinar cahaya hijau tiba-tiba melesat dari cermin dan mendarat di binatang nyamuk. Tubuh nyamuk itu tiba-tiba berhenti, tetapi gas gelap dengan cepat mulai keluar dari tubuhnya. Saat lampu hijau menyentuh gas gelap, lampu hijau berubah menjadi batu. Suliguo terkejut. Dia diam-diam berpikir bahwa binatang itu memang kuat dan dia beruntung dia tidak naik sendiri. Dia diam-diam mundur ketika Wang Lin tidak memperhatikan dan memutuskan bahwa kecuali Wang Lin memaksanya, dia tidak akan mengejar binatang buas itu. Mata Wang Lin bersinar saat dia menjadi lebih tertarik pada binatang. Dia berubah ke teknik yang berbeda dan menembaknya ke cermin perunggu. Cermin itu tiba-tiba mulai berputar sampai bagian belakang cermin itu menghadap binatang buas. Segera, gambar binatang nyamuk dengan cepat muncul di bagian belakang cermin. Hanya dalam beberapa napas, gambar itu mengeluarkan beberapa raungan dan menyerbu keluar dari dalam cermin. Binatang dari dalam cermin melepaskan embusan angin dan melesat ke arah nyamuk. Jika kamu menempatkan keduanya berdampingan, akan sulit membedakannya. Raungan binatang buas ini menarik perhatian binatang buas itu. Dia berbalik dan melihat salinan dirinya dibuat oleh cermin dan mulutnya memerah. Alih-alih terus melarikan diri, itu berbalik dan dibebankan pada salinan. Segera, keduanya tiba di dekat satu sama lain. Gelombang debu abu-abu terbang ke segala arah saat keduanya terbang di sekitar satu sama lain, mencoba menusuk satu sama lain dengan pembalasan mereka. Wang Lin berdiri di kejauhan dan dengan hati-hati menyaksikan pertempuran antara kedua binatang. Debu abu-abu tampaknya semacam teknik yang digunakan oleh binatang itu dan belalainya adalah senjatanya. Setelah merenung sejenak, tangan Wang Lin bergerak melintasi cermin perunggu dan binatang buas yang dibentuk oleh cermin perunggu tiba-tiba melambat. Binatang buas itu menangkap salinannya dan tanpa ampun menusuknya dengan belalainya, lalu mulai mengisapnya sampai kering. Salinan mengeluarkan raungan sebelum berubah menjadi lampu hijau dan kembali ke cermin. Hewan itu tertegun, tetapi dengan cepat mengeluarkan beberapa raungan. Nyamuk mulai menyerang Wang Lin saat mulutnya memerah lagi. Namun, itu tidak menyerang Wang Lin. Setelah sedikit, berbalik untuk melarikan diri. Mata Wang Lin berkedip dan dia berkata, "Akan lari?" Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah bendera kecil muncul di dalamnya. Ada niat membunuh yang kuat datang dari bendera. Ini adalah bendera pembatasan atribut tunggal. Ini adalah harta Wang Lin yang paling kuat dan bahkan dia tidak berani untuk memperbaikinya ke tingkat pertama penyelesaian, karena jika bendera pembatasan mencapai tingkat pertama, pembalasan ilahi akan menyerang, dan tanpa perlindungan awan dari Laut Setan, ada kemungkinan besar bendera itu akan berubah menjadi debu. Sebagai hasilnya, dia hanya mencapai 98 kelompok pembatasan sebelum berhenti. Binatang itu sudah mendapatkan beberapa pengetahuan. Saat itu melihat bendera, itu ngeri. Dengan cepat menggerakkan sayapnya untuk terbang lebih cepat.
Mata Wang Lin tenang saat dia memegang bendera pembatasan di tangan kanannya. Dia mengibarkan bendera dan sebuah larangan keluar. Pembatasan itu melayang seperti meteor menuju binatang nyamuk. Hampir dalam sekejap mata, pembatasan itu menyusul binatang buas itu. Kejutan di mata binatang itu berubah menjadi ngeri saat melepaskan gas gelap untuk memblokir pembatasan. Namun, gas itu tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan ofensif pembatasan, sehingga pembatasan mendarat di binatang nyamuk tanpa hambatan. Binatang itu segera bergetar dan jatuh dari langit. Wang Lin menangkap binatang itu. Wang Lin sudah sangat berhati-hati dengan bendera pembatasan dan hanya menggunakan 20% dari kekuatannya. Namun, ia masih meremehkan kekuatan bendera pembatasan atribut tunggal. Dengan hanya 20% dari kekuatannya, ia mampu melukai binatang buas dengan kekuatan yang sama dengan yang dimiliki oleh seorang kultivator core stage tahap akhir. Nyamuk itu berbaring di tangan Wang Lin dengan banyak luka di tubuhnya. Itu berdarah-darah ungu, ada retakan di belalainya, dan matanya menjadi keruh. Binatang buas itu berada di dekat pintu kematian. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia menggigit jarinya dan setetes darah jatuh di antara mata binatang itu. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa pil dari Cloud Sky Sack dan memberi mereka ke binatang itu. Setelah binatang itu mengambil pil, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan melepaskan gelombang debu abu-abu. Perlahan-lahan, luka-luka di tubuhnya sembuh dan bahkan retak pada belalainya pulih. Tak lama setelah itu membuat pemulihan penuh dan terbang keluar dari tangan Wang Lin. Itu melingkari Wang Lin beberapa kali dan mengeluarkan desis tak berdaya. Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengeluarkan inti. Mata binatang itu tiba-tiba bersinar. Segera menusuk inti dengan belalainya. Inti menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan dengan cepat menghilang. Tubuh binatang itu bergetar dan membengkak sedikit. Wang Lin menggosok dagunya dan memandangi binatang itu sebentar. Dia mengambil tas memegang dan mengeluarkan semua inti yang ada di dalamnya. Dia memberi mereka ke binatang buas. Mata binatang itu berisi sedikit kegilaan karena dengan cepat melahap inti. Setiap kali binatang itu melahap inti, ukurannya akan bertambah. Dibandingkan dengan sebelum binatang itu melahap inti, itu 2 kali lebih besar. Setelah mengonsumsi puluhan inti, tubuh binatang buas itu seukuran anak sapi. Akibatnya, rambut-rambut kecil di tubuh hitamnya menjadi lebih terlihat. Sayapnya lebih dari 10 kaki panjang dan menciptakan hembusan angin setiap kali mereka bergerak. Belalai itu menjadi lebih tipis dan lebih tajam, mengeluarkan perasaan yang sangat menakutkan. Bahkan ketika Wang Lin melihatnya, itu membuat bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Wang Lin dapat menentukan bahwa dalam seluruh perjalanan sejauh ini, dia belum bertemu dengan binatang buas seperti ini. Ketika binatang ini kecil, metode utamanya serangan melepaskan debu abu-abu, tapi begitu menjadi besar, tidak peduli bagaimana Wang Lin memandangnya dengan belalainya, itu adalah senjata aslinya. Wang Lin melompat dan mendarat di punggung binatang itu. Dia mengirim pesan ke binatang itu dengan akal ilahi. Sayap binatang buas itu tiba-tiba terbuka dan terbang secepat kilat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari tempat mereka berada. Wang Lin bisa merasakan angin kencang bertiup ke wajahnya. Sudah jelas bahwa setelah melahap semua inti, tidak hanya tubuh nyamuk telah bertambah besar, tetapi kecepatannya juga meningkat. Wang Lin iri dengan perahu Qiu Siping. Meskipun dia bisa membuat tornado dengan binatang kecil, mereka tidak secepat itu. Tapi sekarang dia memiliki binatang buas sebagai gunung, itu bahkan lebih cepat daripada perahu Qiu Siping. Bahkan dibandingkan dengan kecepatan terbangnya sendiri, itu tidak jauh di belakang. Angin bertiup di wajahnya saat Wang Lin naik binatang itu. Dalam perjalanan, semua binatang buas yang di atas kualitas tinggi memiliki inti mereka diambil dan dimakan oleh binatang buas. Saat mereka terbang, Wang Lin menghabiskan waktu lama mencari melalui ingatan dewa kuno. Pada akhirnya, ia menemukan binatang buas kuno bernama Mosquito Beast yang cocok dengan yang satu ini. Namun, tidak peduli apakah itu ukuran atau kekuatan, binatang buas saat ini jauh lebih lemah daripada yang ada di ingatannya, tetapi hukumannya sangat mirip. Dalam ingatan dewa kuno hanya melihat nyamuk sekali. Itu di sistem bintang yang sepi. Tidak ada kultivator yang tinggal di sistem itu dan dikelilingi oleh gas abu-abu. Tusi ada di sana mencari bahan untuk harta. Bahkan dengan betapa kuatnya dewa-dewa kuno, ia hampir kehilangan nyawanya di sana. Alasannya adalah nyamuk dengan belalai yang sangat panjang. Pada awalnya, hanya ada beberapa dan hanya pada peringkat binatang buas berkualitas tinggi. Namun, saat dia masuk lebih dalam ke sistem, semakin banyak nyamuk muncul, sampai mereka membentuk lautan nyamuk. Jika binatang itu datang satu persatu, maka mereka tidak sebesar itu. Kesepakatan, tetapi ketika mereka mulai datang dalam gerombolan, mereka menjadi masalah. Binatang buas itu tampaknya memiliki hubungan misterius satu sama lain. Ini bahkan akan menyebabkan kemampuan mereka meningkat. Akibatnya, bahkan dewa kuno berjuang untuk melarikan diri hidup-hidup. Setelah dia melarikan diri, dia merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak kembali. Alasannya adalah, ketika dia melarikan diri, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari planet-planet terdekat, membuat kulit kepala Tusi mati rasa ketika dia melihat pada mereka semua. Wang Lin memandangi binatang buas di bawahnya, terutama pada pembelaannya.
Bahkan jika binatang ini bukan binatang nyamuk dalam ingatan, itu harus dikaitkan dengan beberapa cara atau bagaimana lagi ia dapat memiliki belalai yang sama. Dengan mengingat hal ini, Wang Lin tidak melakukan banyak hal selama perjalanan ini. Dia selalu menyaksikan dengan dingin di kejauhan saat binatang itu bertarung dengan binatang buas lainnya. Hanya pada saat-saat hidup dan mati, Wang Lin bertindak untuk menyelamatkan binatang nyamuk. Akibatnya, meskipun ada beberapa penundaan, kekuatan binatang nyamuk terus meningkat. 8 hari kemudian, Wang Lin akhirnya tiba di kota. Ada bangunan besar dan kecil yang menutupi kota, dengan banyak kultivator di dalamnya. Di sekitar beberapa array transfer di dalam kota, ada lebih banyak kultivator. Harus dikatakan bahwa ada banyak binatang buas di dalam Laut Setan saat ini. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu atau mereka yang bepergian dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang berani pergi keluar kota. Sebagian besar kultivator memutuskan untuk menghabiskan beberapa batu roh untuk melakukan perjalanan melalui transfer array. Dengan begitu, setidaknya keamanan mereka terjamin. Saat Wang Lin mendekati kota sambil berdiri di atas binatang buas, para penjaga kota melihat mereka. Mereka semua menghirup udara dingin ketika mereka menatap binatang nyamuk menyeramkan yang membuat bulu-bulu di tubuh mereka berdiri. Wang Lin berdiri di atas binatang itu dan tidak berhenti sama sekali ketika dia masuk kota. Saat dia memasuki kota, 3 indera ilahi mencapai ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening dan dia tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam kota dan binatang buas itu ada di dalam tasnya. Adapun kultivasinya, dia sengaja menyamarkannya sebagai yayasan pendirian tahap tengah. Dengan jiwanya yang kuat, kecuali seseorang ada di tahap pemutusan roh, mereka tidak bisa melihatnya. Saat dia menghilang, 3 sosok muncul di langit. Ketiganya berpakaian persis sama, satu-satunya perbedaan adalah warna pakaian mereka, yang hitam, putih, dan merah. Ekspresi pria berpakaian hitam itu serius ketika dia melihat ke kota dan berkata, kultivator Naschen Soul ini sepertinya tidak ingin diketahui. Lupakan saja, selama dia tidak menyebabkan masalah, aku juga tidak ingin ada masalah dengannya. 2 lainnya saling memandang dan menghilang. Ada banyak toko di dalam kota, tetapi setelah melihat-lihat banyak toko dan stan, ia tidak dapat menemukan toko yang memiliki peta. Dijual. Setelah berjalan sebentar, dia berhenti di depan sebuah bangunan 3 lantai dan tersenyum. Nama bangunan itu adalah Treasure Refining Pavilion. Wang Lin masih ingat pria tua itu dari bertahun-tahun yang lalu. Dia berpikir bahwa lelaki tua itu pasti menemukan binatang kecil tempat Wang Lin memindahkan batasannya. Wang Lin mencibir dalam hatinya dan tidak memasuki gedung. Dia yakin bahwa jika dia bertemu pria tua itu lagi, dia akan memiliki kekuatan untuk melarikan diri, tidak seperti terakhir kali, di mana dia bahkan tidak bisa berlari. Saat dia berjalan, matanya tiba-tiba bersinar seperti dia melihat sebuah toko yang menjual batu giok. Pada plakat di luar toko, dia melihat jejak samar kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini sangat samar. Hanya orang-orang yang telah mencapai tahap Naschen Soul yang bisa melihatnya. Jika seseorang berada di bawah tahap Naschen Soul, mereka tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Dengan pengalaman Wang Lin di Laut Setan, dia telah mendengar bahwa selain toko-toko umum, ada juga pertukaran rahasia di kota-kota besar. Pertukaran rahasia ini seringkali memiliki persyaratan minimum pada kultivasi seseorang. Hanya setelah seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu mereka dapat bergabung. Wang Lin melihat ke toko sebentar. Saat dia berjalan menuju toko, ekspresinya berubah ketika dia melihat seorang pemuda berlari ke arahnya. Pemuda ini sangat tampan, tetapi tampak sangat gugup dan saat dia berlari. Dia terus mencari di belakangnya. Di belakangnya adalah seorang pria parubaya yang dengan cepat mengejar pemuda dengan ekspresi jahat di wajahnya. Pria parubaya itu dengan cepat mengejar dan mencoba meraih pemuda itu. Pemuda itu mencoba menghindar dan berlari ke Wang Lin. Tubuh Wang Lin melintas ke samping dan keluar dari jalan. Pemuda itu terhuyung beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Setelah dia jatuh, sebuah batu giok ungu jatuh dari tangannya. Giok itu berwarna ungu murni dan seukuran kepalan tangan. Wajah pemuda itu menunjukkan ekspresi ngeri. Dia dengan cepat meraih batu giok dan mencengkeramnya di tangannya. Pada saat itu, pria parubaya itu tiba, dan karena Wang Lin menghalangi, dia melambaikan tangannya untuk memindahkan Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia mundur selangkah dan keluar dari tangan pria parubaya itu. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia masih tampak marah ketika dia berkata, "Kamu berani memblokir tangan kakek ini jalan?" Skram. Wang Lin dengan tenang menatap orang ini. Dia bisa melihat bahwa tingkat kultivasinya hanya yayasan-yayasan tahap pertengahan. Kekuatan spiritual orang ini sangat tipis. Jelas, dia secara paksa dinaikkan ke tingkat ini melalui obat-obatan. Setelah pria parubaya itu melihat bahwa Wang Lin tidak merespons, dia mendengus dingin dan menatap pemuda itu. Dia dengan kejam berkata, "Bocah cilik, kamu benar-benar berani. Kamu berani mencuri batu giok kakekmu." Tubuh pemuda itu bergetar. Meskipun wajahnya dipenuhi dengan ketakutan, dia masih berani mengatakan, "Kamu bohong. Ini adalah pusaka keluarga aku." Pria parubaya itu tertawa.
Dia melangkah dan menendang pemuda itu. Dia dengan mudah meraih batu giok dari pemuda itu dan berkata, "Jadi bagaimana jika aku memiliki mata di atasnya? Apa yang bisa kau lakukan?" "Dan aku tidak mencuri, aku membeli. Di sini." Dengan itu, ia melemparkan batu roh berkualitas rendah ke tanah. Pemuda itu menabrak tanah di bawah pria Paruhbaya dan mengeluarkan banyak darah. Wajahnya pucat ketika dia menatap pria Paruhbaya dengan kebencian di matanya. Pada saat itu, beberapa orang yang lewat berpaling untuk melihat, tetapi setelah mereka melihat pria Paruhbaya itu, mereka semua dengan cepat berbalik dan pergi. Wang Lin melihat sekali dan mengabaikan apa yang terjadi saat dia berjalan menuju toko. Wang Lin tahu apa batu giok ungu itu. Itu adalah bahan penyulingan yang bisa dijual dengan harga sekitar batu roh berkualitas menengah. Adapun bahasa kotor pria Paruhbaya itu, jika itu adalah Wang Lin dari sebelumnya, dia tidak akan membiarkan yang tengah lelaki tua pergi. Tetapi seiring kultivasinya meningkat, Wang Lin tidak bisa benar-benar diganggu untuk mengoreksi orang yang tidak penting. Namun, meskipun ia tidak ingin menimbulkan masalah dengan pria Paruhbaya itu, pria Paruhbaya ingin membuat masalah dengannya. Setelah mengambil batu giok ungu, pria Paruhbaya itu merasa lebih arogan. Dia berbalik dan melihat Wang Lin pergi. Dia berteriak, "Sebelumnya, aku bilang untuk enyahlah, jangan berjalan." Saat dia berbicara, dia berjalan maju dan melambaikan tangan kanannya untuk membanting ke kepala Wang Lin. Wang Lin berhenti untuk satu langkah dan berbalik. Dia memelototi pria Paruhbaya itu. Tangan pria Paruhbaya itu segera berhenti ketika dia melihat cahaya. Keningnya langsung dipenuhi keringat dingin. "Enyahlah!" Suara Wang Lin tenang saat dia berbalik untuk pergi. Pada saat itu, seorang pria tua berjalan keluar dari toko. Pria tua itu memandang Wang Lin sekali dan tidak repot-repot menatapnya lagi ketika ia mulai menghapus plat. Wajah pria Paruhbaya itu pucat. Dia melihat sekeliling dan melihat ada banyak orang yang berkumpul sekarang. Dia mengepalkan giginya dan menampar tasnya. Sebuah pedang terbang keluar dan dia berteriak, "Pergi!" Pedang terbang itu secepat kilat dan karena jaraknya sangat pendek, itu langsung tiba di hadapan Wang Lin. Namun, tepat sebelum pedang terbang mencapai Wang Lin, anehnya pecah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Wang Lin berbalik. Kali ini, dia memutuskan untuk membunuh. Dia melambaikan tangannya dan pembatasan dengan cepat melesat keluar dan mendarat di dahi pria Paruhbaya itu. Tubuh pria Paruhbaya itu bergetar ketika dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuhnya berubah menjadi genangan darah, hanya menyisakan tasnya untuk dipegang dan giok ungu itu, yang tidak sempat ia singkirkan. Pemuda dari sebelumnya memandangi giok ungu itu. Dia dengan cepat meraih batu giok dari dalam genangan darah, lalu dengan hati-hati memandang Wang Lin sebentar dan dengan cepat melarikan diri. Orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut dan dengan cepat meninggalkan lokasi. Pria tua itu juga mengerutkan kening ketika dia melihat Wang Lin dengan tenang berjalan menuju toko. Dia berkata, "Toko ini tidak dibuka untuk umum. Aku ingin meminta sesama kultivator untuk pergi." Wajah Wang Lin tenggelam. Dia menunjuk energi spiritual yang samar pada plak dan bertanya, "Jika itu tidak terbuka untuk umum, mengapa tanda ini ada di sini?" Orang tua itu tertegun. Dia dengan cepat menjadi hormat dan berkata, "Maaf, senior. Silakan masuk dan kita akan bicara." Setelah memasuki toko, pria tua itu membuat ekspresi aneh. Dia menghela nafas dan berkata, "Senior, pertukaran di sini hanya akan terbuka dalam 3 hari. Junior menyarankan kamu meninggalkan kota sesegera mungkin." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Apakah orang yang baru saja aku bunuh memiliki latar belakang yang kuat?" Pria tua itu ragu-ragu untuk sementara. Dia mengangguk dan tidak berkata lagi. Pada saat itu, perasaan ilahi yang kuat tiba-tiba menyapu kota dari sisi timur dan meninggalkan pesan yang mengatakan, "Penjahat yang membunuh muridku, keluar sekarang." Ekspresi di wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi memohon dan memohon, "Senior, tolong kasihanilah orang tua ini dan pergi. Jika orang itu menyalahkan aku benar-benar tidak bisa menahannya. Juga, semua token untuk pertukaran ini telah diberikan, jadi meskipun senior kembali dalam 3 hari, kamu tidak akan ditolak akses ke pertukaran." Wang Lin berdiri dan dengan tenang bertanya, "Apakah orang yang baru saja mengirim pesan itu memiliki token?" Pria tua itu tertegun dan tanpa sadar mengangguk. Ketika dia sadar kembali, ekspresinya berubah, tetapi ketika dia melihat Wang Lin sudah pergi. Di langit di atas kota melayang seorang lelaki botak yang menjulang tinggi dengan seekor ular piton raksasa melilit tubuhnya. Dia memiliki alis yang tebal, mata yang besar, wajah yang tampak garang, dan memasang ekspresi cemberut. Di tubuhnya, dia membawa barisan tas pegang dan masing-masing memancarkan gelombang tekanan dari kekuatan spiritual di dalam. Orang ini adalah salah satu penjaga kota Lianmo. Dia awalnya dalam pelatihan tertutup, tetapi setelah dia melihat darah jiwanya muridnya menghilang, dia menjadi marah. Dia keluar dari pelatihan pintu tertutup dan mengirimkan pesan itu untuk mencoba menemukan si pembunuh. Untuk mencegah si pembunuh melarikan diri, dia mengirim orang untuk memblokir gerbang kota. Dia juga mendapatkan deskripsi pembunuh dari para saksi, jadi dia menyebarkan indera ilahi untuk menggeledah seluruh kota.
Tapi semakin dia mencari, semakin ragu dia menjadi. Dia sudah menggeledah seluruh kota beberapa kali, tetapi orang itu tampaknya baru saja menghilang ke udara. Dia bahkan telah mencari di toko rahasia, tetapi masih tidak dapat menemukan orang itu. Jadi, karena marah, ia mengirim pesan ilahi itu. Cara dia melihatnya, orang itu pasti menggunakan beberapa teknik rahasia untuk melarikan diri, jadi mengirimkan pesan ilahi itu hanya untuk melampiaskan kemarahannya. Namun, apa yang tidak dia duga adalah saat yang hampir bersamaan ketika dia mengirim pesan, seorang pemuda muncul 10 kaki darinya. Orang ini berkepala putih dan sangat tampan. Persis sama dengan deskripsi si pembunuh. Murid pria botak itu segera menyusut. Dia mundur dan segera menekan amarahnya. Meskipun dia terlihat sangat kasar, dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Bagaimana dia bisa mencapai tingkat kultivasi dan statusnya saat ini sebaliknya? Melihat bahwa pemuda muncul dengan teleportasi dan fakta bahwa dia tidak dapat menemukan pemuda setelah banyak pemindaian kota, dia sampai pada satu kesimpulan, pemuda itu tidak hanya seorang kultivator Naschen Soul, tetapi memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Setelah Wang Lin muncul, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera pembatasan. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya ketika dia berteriak, "Menyebarkan!" Pembatasan segera bergerak dan mulai menyebar dengan cepat, menutupi langit. Dalam beberapa saat, seluruh kota ditutupi oleh bendera pembatasan dan membuat seluruh kota menjadi sangat gelap. Ekspresi pria botak itu berubah dan dia mengerang di dalam. Dia dengan cepat membuka tasnya untuk memegang dan melepaskan kawanan serangga. Serangga berkumpul dan mengelilingi pria botak itu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, ini adalah kesalahpahaman." Wang Lin memotongnya dengan dengusan dingin. Dia mengarahkan jarinya ke pria botak dan 9 naga hitam yang dibentuk oleh bendera pembatasan yang dikenakan ke arah pria botak itu. Pada saat yang sama, Wang Lin menampar tasnya dan cermin perunggu muncul di tangannya. Dia mengangkat cermin dan mengeluarkan sinar lampu hijau. Pembatasannya sangat kuat. 9 naga datang dari arah yang berbeda dan jatuh. Serangga yang mengelilingi pria botak hampir langsung hancur ketika mereka menyentuh naga. Pria botak itu ngeri. Dengan kultivasi Naschen Soul tahap awal, dia merasa seperti akan mati. Harta sihir aneh pemuda itu membuatnya takut. Dia berpikir sejenak, lalu dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah. Tubuhnya memerah darah saat dia mundur dengan cepat. Dia tahu bahwa jika dia tetap di dalam harta ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah dengan cepat meninggalkan kisaran harta ini dan bertarung di luarnya. Melihat bahwa dia akan keluar dari kegelapan, dia memiliki cahaya bahagia di matanya, tetapi hanya pada saat itu, 9 naga yang terbentuk oleh pembatasan datang kepadanya dari segala arah. Wang Lin sudah tahu bahwa pria botak akan melakukan ini, sehingga cermin perunggu di atas kepalanya langsung menembakkan sinar lampu hijau yang menutupi pria botak itu. Sosok pria botak itu tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak, dan pada saat itu, 9 naga mendarat padanya. Pada saat krisis ini, pria botak membuka mulutnya dan mengambil keluar trisula. Dia berputar dengan trisula dan 9 naga dihancurkan. Namun, karena ini, dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Meskipun dia akhirnya terbebas dari lampu hijau, ada asap hijau yang keluar dari tubuhnya dan dia terlihat sangat lemah. Hampir seketika dia keluar dari lampu hijau, dia batuk seteguk darah dan Naschen Soul-nya muncul di atas kepalanya dengan ekspresi ngeri dan dengan cepat melarikan diri. Di bawah, pedang hitam aneh menembus dada tubuh pria botak itu. Wang Lin mengeluarkan senyum dingin sambil berdiri di kejauhan. Dia melambaikan tangannya dan pedang hitam itu kembali ke arahnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dari saat Wang Lin muncul dan Naschen Soul pria botak itu melarikan diri dari tubuhnya, itu hanya beberapa saat. Pada saat itu, ekspresi dari semua kultivator Naschen Soul yang menonton pertempuran ini berubah. 3 penjaga kota lainnya dengan cepat terbang keluar. Namun, mereka tidak berani memasuki kegelapan, tetapi berdiri di luarnya, siap untuk membantu Naschen Soul teman mereka. Jiwa Naschen dari pria botak itu dengan cepat lari dengan ekspresi ngeri. Dia melihat ketiga temannya dan tahu bahwa jika dia bisa mencapai mereka, dia akan selamat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membuat marah monster yang akan menyerangnya tanpa mendengarkannya. Dia lupa bahwa dia mencoba untuk membalas muridnya sendiri dan menjadi ragu-ragu setelah mengetahui bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator Naschen Soul juga. Jika Wang Lin lebih lemah, pria botak itu akan secara brutal membunuhnya tanpa sepatah kata pun. Melihat bahwa dia akan keluar dari kegelapan, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Namun, ketiga teman itu tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut dan menyerbu ke arahnya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa ada binatang buas muncul di atasnya, mengirimkan hembusan angin. Bagian yang paling mencolok dari binatang ini adalah belalainya yang menyeramkan dan berbahaya. Pada saat itu, 99 pembatasan keluar dari bendera pembatasan dan memblokir jalan dari 3 kultivator Naschen Soul. 3 kultivator tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak. Pembatasan itu pergi secepat itu.
Setelah itu menghilang, pemandangan di hadapan mereka bertiga adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bisa lupakan. Mereka hanya melihat belalai yang tampak berbahaya itu menusuk kepala Naschen Sol pria botak itu. Naschen Sol pria botak itu mulai menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai dia benar-benar dimakan oleh binatang buas. Beberapa keping emas muncul di tubuh hitam asli kehijauan, tubuh hitam. Setelah melihat tiga kultivator Naschen Sol dengan tatapan dingin, ia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat kembali ke sisi Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan bendera pembatasan dan cermin perunggu. Tas pria botak memegang dan trisula semua mendarat di tangannya juga. Setelah ia memeriksa tas dengan akal ilahi, ia mengambil tanda dengan kata, rahasia, di atasnya. Kemudian, dia melihat tiga kultivator Naschen Sol dan menghilang tanpa sepatah kata pun. Banyak orang di kota menyaksikan pertarungan ini, termasuk banyak kultivator Naschen Sol yang ada di sini untuk pertukaran. Karena Wang Lin dengan mudah dan bersih membunuh lelaki botak itu, ia meninggalkan kesan mendalam di semua pikiran mereka, terutama bendera pembatasan dan binatang buas yang melahap jiwa baru lahir lelaki botak itu. Bahkan dengan pengalaman mereka tidak bisa mengenali apa itu binatang itu. Bahkan tiga penjaga yang berteman dengan pria botak itu tidak berani pergi berdebat dengan Wang Lin. Bagaimanapun, di Laut Setan, kekuatan adalah segalanya. Juga, mereka perlu melaporkan ini kepada Adipati Kota Lianmo. Namun, Adipati itu hampir selalu dalam pelatihan tertutup dan masalah ini mungkin dibiarkan begitu saja. Lagi pula, kekuatan pemuda itu tampaknya tidak lebih lemah dari Naschen Sol tahap pertengahan atau akhir. Tiga dari mereka saling memandang. Setelah menghela nafas kolektif, mereka pergi. Wang Lin muncul kembali di toko rahasia dan dia melemparkan token ke orang tua yang tercengang, lalu berkata, sekarang aku punya token.